Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadhanil mubarak. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis yang penuh berkah ini dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab ada satu nasihat dari Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, qayyidun ni'am bisyukri. Qayyidun ni'am bisyukri. Ingatlah, ikatlah nikmat itu dengan mensyukurinya. Artinya jika nikmat itu tidak disyukuri, nikmat itu bisa pergi. Jika nikmat itu tidak disyukuri, dia bisa hilang. Dan seseorang bersyukur tidak hanya mengingat agar nikmat itu tetap pada kita, bahkan lebih daripada itu, bersyukur adalah salah satu jalan untuk nikmat itu bertambah banyak. Dengan bersyukur itu nikmat semakin banyak. Maka pagi hari ini kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini masih sehat. Alhamdulillah hari ini masih bisa sholat subuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk sejenak untuk ngecas iman kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur semua nikmat itu tetap ada pada diri kita. Bahkan mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Ya. Insyaallah kalau menurut perhitungan hisab itu kita masuk Ramadan tanggal 11. Insyaallah begitu. Yang nanti mengikuti ru'yat, jadi menunggu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu
Insya Allah dilakukannya tanggal 10. Nah, jadi ru'yat hilal dilakukan tanggal 10. Nanti pada maghrib ada pengumuman dari pemerintah hasil ru'yat. Tapi kalau hisab insya Allah tanggal 11 kita puasa, itu artinya hari Ahad kita sudah sholat tarawih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah event terbesar tahun ini. Ya. Inilah peristiwa terbesar tahun ini, bukan hanya untuk penduduk warga Indonesia, tetapi untuk umat Islam seluruh dunia. Ya. Dan tentu sebagaimana kita pahami, Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang istimewa, dia mengandung banyak fadilah keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Secara khusus, jamaah rahimahumullah, tentu Ramadan ini bukan hanya kita berharap kebaikannya buat pribadi-pribadi kita, tetapi salah satu yang penting adalah bagaimana Ramadan ini punya faedah manfaat buat keluarga, ya, buat rumah tangga kita, ya, untuk seluruh keluarga kita. Ya. Karena itu ada beberapa hal yang mesti kita ambil hikmah pelajarannya dari Ramadan. Ya, pertama, Ramadan itu yang penting adalah soal niat. Ya. Jadi puasa itu memastikan kita niat melaksanakannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah ibadah yang bagi setiap orang yang melakukannya mustahil untuk riya. Mustahil untuk dia pamer kepada orang lain. Dan bahkan kalau ada orang riya dengan puasanya, misalnya menceritakan beratnya dia puasa, menceritakan sungguh-sungguhnya dia puasa, menceritakan luar biasanya dia puasa, orang semakin tidak percaya. Kalau ibadah dalam rukun Islam sholat yang kedua, orang boleh jadi riya. Orang boleh jadi pamer. Karena ibadah sholat itu nampak bisa dilihat oleh mata manusia. Ibadah haji apalagi? Ibadah haji apalagi itu ibadah yang seringkali susah orang untuk ikhlas karena Allah. Karena ibadah ini nampak banget. Ya. Bahkan kadang-kadang berangkat haji diantar keluarga. Bahkan di Madura itu aja yang diantar orang sekampung. Mau haji bahkan ngundang tetangga. Apa ini? Selamatan. Pulang haji bahkan semua orang pada datang. Ya. Lebih dari itu bahkan setelah haji, untuk orang tahu ditulis gelar haji. Oh, itu berat. Orang zakat sedekah, ya, kadang-kadang begitu. Muncul riya, muncul pamer. Tapi urusan ibadah puasa itu sulitnya luar biasa. Ya. Ibadah yang memaksa kita untuk tidak menceritakan ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa itu yang dilakukan sungguh-sungguh
pasti akan membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang muslim yang benar-benar ikhlas murni, ya, melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, rumah tangga itu akan terasa nikmat di dalam jiwa, ya, akan terasa membahagiakan hati. Hanya jika keluarga itu semuanya menjalankan tugas kewajibannya semata-mata karena Allah, melaksanakan kewajibannya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan, mohon maaf, ingin mendapat balasan dari pasangannya ketika dia melakukan kebaikan, bukan sekedar ingin berbuat baik semata-mata kepada pasangannya, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika suatu saat rumah tangga kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada keinginan kita untuk mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena dari awal kita melakukan semua yang menjadi kewajiban kita di dalam rumah tangga, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami berusaha menjadi suami yang baik, semuanya bismillah dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri pun demikian, menjalankan semua kewajibannya di dalam rumah tangga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada problem rumah tangga terguncang, rumah tangga diuji oleh Allah, tidak lagi muncul kalimat-kalimat, saya telah berkorban ini, saya telah melakukan itu, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat itu. Karena dia tidak ingin kebaikannya diingat-ingat oleh anggota keluarganya. Tidak ingin kebaikannya bahkan diberikan balasan oleh anggota keluarganya. Karena salah satu ujian terbesar orang berumah tangga, Bapak Ibu, itu saat kemudian ada ujian, ya, ada problem, kemudian masing-masing mengungkit-ungkit kebaikannya, ya, menceritakan pengorbanannya. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, jangankan suami istri, ya, kadang-kadang anak, ya, anak itu ketika melakukan sesuatu tidak karena Allah, ketika ada masalah dia mengungkit-ungkit itu. Saya kemarin misalnya ada sebuah kisah, membuat saya agak prihatin. Ada seorang anak mau menikah, lalu orang tuanya, ayahnya sudah wafat. Wali nikahnya yang punya hak menikahkan berikutnya adalah saudara kandungnya. Saudara kandungnya kebetulan tinggal di Sumbawa. Jadi tentara. Lalu sang ibu kandungnya menceritakan kepada saya, dia datang langsung ke anaknya yang tinggal di Sumbawa untuk meminta anak lelakinya menjadi wali buat
saudari perempuannya. Lalu ibu menceritakan bahwa anaknya menolak permintaan ibu itu. Bahkan ibunya menceritakan, saya di sana hanya sekedar mampir dan pulang. Sekedar mampir dan pulang. Tidak nginep gitu. Tidak disambut layaknya seorang ibu kandung yang seperti orang lain. Seorang anak lelaki yang telah menikah, lalu seakan-akan tidak ada kebaikan setitik pun dari ibu dan keluarganya. Sampai kemudian ketika saya berusaha menghubungi si anak lelaki itu, dia pun menjawab, dia tidak mau menjadi wali buat saudari perempuannya. Padahal yang datang ibu kandungnya. Dan dia kemudian menceritakan hampir 1 jam kepada saya pengorbanannya. Dia menceritakan jasanya. Dia ngomongkan kebaikannya. Dia menceritakan banyak hal. Sebaliknya, dia menceritakan perlakuan ibunya kepadanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya yang dia anggap tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah orang berumah tangga. Itu ketika ada goncang persoalan sedikit, ada masalah muncul, ada problem hadir, lalu yang diomongkan adalah jasanya. Maka salah satu rumah tangga itu akan menjadi baik jika semuanya melakukan karena Allah Subhanahu. Bisa bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika misalnya suami, ketika rumah tangga ada masalah, suami kemudian mengungkit-ungkit kebaikannya, dipastikan setelah itu istri juga akan mengungkit-ungkit kebaikannya. Gitu. Jika misalnya istri mengungkit-ungkit kesalahan suami, maka pasti setelah itu suami akan mengungkit-ungkit kesalahan istri. Dan akhirnya muncul jurang pemisah semakin dalam, semakin lebar, dan itu yang seringkali membuat rumah tangga hancur. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-muhlasu li rabbih kal mashi 'ala ramali la tusma'u khatwatihi walakin tura atharuhu. Orang yang ikhlas kepada Allah ibarat orang yang berjalan di atas pasir. Langkahnya tak terdengar tapi bekasnya terlihat. Ya. Langkahnya tak terdengar tapi bekasnya terlihat. Itu orang yang ikhlas. Nggak pernah menceritakan kepada orang lain, nggak pernah ngomongkan kepada siapapun, nggak pernah pamer kepada satu orang pun. Dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, tidak hanya soal puasa kita, tetapi seluruh amal kebaikan kita. Ya. Seluruh ibadah kita, seluruh amal soleh kita pastikan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena keikhlasan itu tidak hanya diperintahkan untuk ibadah puasa, tidak hanya untuk sholat kita, tidak hanya untuk haji kita, tidak hanya untuk sedekah dan zakat kita, tetapi semua amal soleh itu syarat diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan. Dan saya berkali-kali ulang, Bapak Ibu,
ibadah paling lama itu adalah berumah tangga. Ya. Sholat itu hanya 5 menit. Ya. Baca Quran itu 10-15 menit. Ya. Puasa itu kira-kira 12-13 jam. Ya. Segitu aja. Orang umroh itu ya 4 jam. Umroh itu 4 jam ini. Selesai. Tawaf itu ya 1 jam, 1,5 jam, sa'i 1,5 jam, selesai. Haji hanya, haji itu nggak 10 hari selesai, sesungguhnya. Tapi berumah tangga itu mulai awal menikah sampai meninggal dunia. Itu semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang ikhlas berumah tangga karena Allah, dia jalani ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan pahala terbesar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dia mendapatkan pahala terbanyak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dan nikmatnya ibadah itu saat kita benar-benar ikhlas karena Allah. Ya. Maka pastikan kita berumah tangga semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jamaah rahimakumullah. Ramadan seringkali kita sebut dengan syahrul ibadah. Bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan, ya. Inilah bulan yang kita di dalamnya dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya. Misalnya, ya, di samping puasanya, ketika sahur diperintahkan mengakhirkannya. Dianjurkan tadarus Al-Quran, menghatamkannya. Sangat dianjurkan bersedekah, termasuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Perbanyak doa, menyegerakan berbuka, taraweh, iktikaf, dan lain sebagainya. Ya. Dan Bapak Ibu rahimahullah, kenapa ibadah menjadi penting untuk keluarga kita? Mengapa kedekatan kita kepada Allah menjadi penting buat sakinahnya rumah tangga kita, buat harmonisnya keluarga? Karena ada sebuah nasihat penting yang harus selalu kita renungkan. Waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Jadi siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ya, dia perbaiki ketaatannya kepada Allah, dia sempurnakan ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Dan termasuk salah satu hubungan yang paling penting untuk kita jaga adalah hubungan di dalam keluarga. Kalau kita ada masalah dengan tetangga, mohon maaf Bapak Ibu, seringkali kita abaikan karena tetangga seringkali nggak penting. Kita bisa cari tetangga yang lain kadang-kadang. Dengan teman-teman ada masalah seringkali kita abaikan. Tapi kalau kita dengan rumah tangga, itu berpikir 1000 kali untuk kemudian, mohon maaf, orang cerai itu pikirannya panjang. Berpisah dengan rumah tangga itu pikiran paling berat. Berpisah suami istri itu urusan paling rumit dibandingkan dengan yang lain. Karena kalau seseorang itu misalnya bermasalah dengan istrinya, itu kemudian tidak hanya berpikir soal berdua, tapi juga soal anak-anak. Tidak hanya anak-anak, kadang-kadang mikir
bapak saya baik dengan besan saya, dengan mertua saya. Oh, kita ini tidak hanya menikah orang yang berbeda kecamatan, berbeda pulau, bahkan kadang-kadang orang menikah itu masih ada hubungan keluarga, misalnya sepupu. Ya, tahu sepupu apa sepupu itu? Misanan. Jadi misanan itu boleh menikah. Ya. Yang ini mungkin tradisi yang kurang masyhur di kalangan orang-orang Jawa. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat orang-orang Arab itu banyak yang nikah misanan. Bahkan orang Madura itu ada begitu, Madura. Sehingga di kalangan orang-orang Jawa itu kadang-kadang ketika ada orang nikah dengan misanan itu agak apa? Saru. Apa saru itu? Agak kurang pantas gitu. Agak aneh. Tapi syariatnya boleh. Nah, kadang-kadang begitu orang mau berpisah, orang mikir, ini yang saya nikah ini sepupu saya. Ini misan saya. Ini ada hubungan keluarga gitu. Nah, ini hubungan yang paling penting. Ya. Yang paling harus kita jaga mati-matian hubungan keluarga, Pak. Rumah tangga. Jadi, bahkan bayangan Bapak Ibu, sampai kisah yang saya sampaikan tadi itu, si anak tadi yang tidak mau jadi wali buat adik perempuannya itu salah satunya karena dia memberatkan istrinya, Pak. Begitu. Jadi karena adiknya pernah punya masalah dengan istrinya, ibunya kata si anak ini pernah ada problem dengan istrinya, sampai dia kemudian mengorbankan keluarganya demi istrinya. Maka salah satu cara memperbaiki keluarga adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira gambarannya rumah tangga seperti ini, Bapak Ibu. Suami istri dengan Allah itu, ya, semakin jauh hubungan suami istri dengan Allah, maka akan semakin jauh juga kehidupan rumah tangga yang samara. Semakin dekat hubungan suami istri dengan Allah, maka semakin samara, sakinah, mawaddah, warahmah kehidupan rumah tangganya. Gitu. Maka ketika hubungan kita ingin lebih dekat, lebih harmonis, lebih hati lebih dekat, rasa cinta semakin kuat, maka cara paling mudah yang memastikan itu akan kita dapatkan adalah dengan kedua-duanya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami maksiat, istri maksiat, semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami tidak sholat, istri tidak sholat, semakin jauh hubungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh hatinya. Suami keras, istri keras, semakin jauh hatinya. Karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, kenapa suami istri itu kalau dia bertengkar, orangnya dekat, lalu suaranya keras? Kenapa? Padahal ngomong pelan bisa. Kenapa harus ngomongnya keras teriak? Karena saat orang emosi itu hatinya menjauh. Jadi saat orang emosi itu hatinya menjauh. Sehingga yang kemudian muncul ada reaksi suaranya keras, padahal pelan bisa didengar. Gitu. Itu karena hatinya jauh, karena sedang emosi, sedang marah, itu artinya dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjaga kedekatan kita kepada Allah itu menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting buat keluarga kita. Ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu rahimahullah, ya, ada suami istri yang, mohon maaf, yang ketika menikah hanya berpikir bahwa rumah tangga akan bahagia, ketika hitung-hitungan hari, ya, hitung-hitungan jam, ya, hitung-hitungan waktu, ya, tidak. Bahagianya rumah tangga, sakinahnya rumah tangga, ketika kedua-duanya taat kepada Allah Subhanahu. Maka salah satunya misalnya Nabi SAW menyampaikan, ya, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadam ra'atahu fa in abad nadha fi wajhihi halma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan istrinya. Apabila sang istri enggan, tidak mau bangun, maka ia memercikkan air ke wajah istrinya. Jadi harmonis, romantis itu ketika suami istri saling membangunkan untuk sholat tahajud. Jadi yang disebut romantis itu adalah saling membangunkan, saling mengajak, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan keluarga Nabi itulah keluarga contoh terbaik untuk kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Nabi telah mempraktekkan di dalam rumah tangga beliau. Dan kita seorang muslim sebenarnya sangat mudah, cukup sekedar copy paste dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika rumah tangga kita ingin sakinah, ingin bahagia, maka pastikan semua keluarga berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keluarga kita ini, kita suruh sholat. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi sholat diperintahkan oleh Allah agar orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarganya, istrinya. Tentu semua ibadah-ibadah itu salah satu faedahnya adalah untuk menjadikan hubungan keluarga itu menjadi baik, ya, menjadi harmonis, merasakan kebahagiaan. Sampai urusan anak, kita juga diperintahkan untuk mendidik anak kita sholat ketika 7 tahun dan memukulnya ketika usia 10 tahun. Bahkan 10 tahun dipukul. Dan ini yang kemudian, mohon maaf Bapak Ibu ya, hari ini hilang. Banyak orang tua yang nggak berani mukul anaknya yang nggak sholat subuh. Banyak orang tua yang takut, mohon maaf ya. Ada yang nggak tega, ada yang takut gitu ya. Bahkan di sekolah-sekolah juga nggak ada yang berani sekarang, nggak ada yang berani. Dulu padahal kita biasa dipukul guru itu biasa, dijewer biasa. Ini bahkan kulit kadang-kadang sampai memerah, itu biasa. Mohon maaf, saya kadang-kadang dulu pernah dilempar penghapus biasa. Ya. Bapak saya itu, Bapak Ibu, kalau di sekolah bapak saya kebetulan guru swasta, itu kalau ke sekolah itu ya bawaannya kayu, bukan pulpen, bawaannya kayu kemana?
Jadi kemarin saya ketemu teman saya, mantan murid bapak saya. Ya biasa Pak Arif saya ini dipukul sama bapak jenengan. Itu biasa katanya. Dan beliau cerita sama saya bersyukur dulu dipukul, sekarang saya jadi orang yang istiqomah sholat karena dipukul. Ya. Jadi dipukul itu malah bersyukur. Ya. Sekarang dipukul, melapor polisi. Dulu dipukul bersyukur, bahkan dulu orang tua kita ketika kita dipukul sama guru, orang tua senang. Terima kasih Pak, gitu ya. Gitu. Dulu orang tua itu sudah pokoknya pasrah bongkaan kepada guru, anaknya dijewer, disuruh berdiri di depan kelas, dipanaskan di halaman sekolah, gitu ya. Itu orang tua nggak ada yang lapor, nggak ada yang marah, nggak ada yang datang ke sekolah, nggak ada yang marah-marah, gitu ya. Nggak ada yang protes. Udah pasrah semuanya. Alhamdulillah sekarang jadi orang-orang seperti kita, gitu, Pak. Itu bersyukur ya Allah dulu. Nah sekarang enggak, Pak. Sekarang itu dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit protes, dikit-dikit media sosial, dikit-dikit lapor ini itu, ya Allah. Sehingga anak kita, mohon maaf ya, semakin berani, akhlaknya hilang, tawaduknya lenyap. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada sekolah yang berani melakukan apa-apa kepada anak-anak kita. Akhirnya benteng terakhir orang tuanya. Benteng terakhir bapak ibunya. Kalau bapak ibunya membiarkan, sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Mustahil anak kita jadi baik. Ya. Maka disinilah kemudian Nabi mengatakan, yang diperintahkan mendidik anak-anak adalah orang tua. Tidak ada perintah buat guru. Tidak ada perintah buat sekolah. Tidak ada perintah buat pondok pesantren. Tetapi orang tua. Maka mari kita didik anak-anak kita sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita sholat walaupun mereka kecil, ajak ke masjid, ajak berjamaah agar menjadi kebiasaan mereka ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentang meninggalkan larangan, ya, tentang meninggalkan larangan. Ketika puasa Bapak Ibu rahimakumullah, ya, walaupun itu makanan itu halal buat kita, milik kita, hasil keringat kita, ketika belum waktunya buka puasa, tidak ada yang berani di antara kita berbuka puasa, karena kita yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berani membatalkan puasa semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Kita tidak berani melanggar larangan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau ini kemudian kita bawa, kita resapi, kita ingat ketika kita berumah tangga, maka yakinlah sesungguhnya tidak ada anggota keluarga yang akan mendolimi keluarga yang lain, dan semuanya dia lakukan semata-mata karena Allah. Seorang suami tidak berani membentak isinya karena takut ini dosa kepada Allah. Ya. Walaupun di kamar berdua, tidak ada tetangga yang tahu, tidak ada mertua yang lihat, tidak berani melakukan perbuatan buruk kepada pasangannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak berani bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Bahkan orang puasa itu enggak berani incip-incip. Apa incip-incip itu? Nilai. Ya. Dan Bapak Ibu rahimahumullah. Ya. Ini sama dengan Bapak Ibu ya. Nikmatnya berumah tangga itu salah satunya ketika suami istri itu benar-benar jauh dari perbuatan maksiat. Dan itu bisa diawali ketika mereka belum berumah tangga.
Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang kalau puasa sebelum buka puasa dia incip-incip, misalnya kolak dia incipi. Ada sayur kelihatan lezat dia incipi. Ada buah dia incipi. Ya, tanpa ada orang yang tahu. Rasanya akan hambar ketika tiba waktunya berbuka puasa. Hambar rasanya. Tapi kalau kita tahan sampai benar-benar kita menikmatinya ketika adzan, rasanya nikmat luar biasa. Bapak Ibu, kenapa banyak orang ketika nikah sebelumnya pacaran seringkali cerai? Karena mereka incip-incip sebelum nikah, Pak. Gitu. Sama persis, Pak. Jadi kalau sebelum nikah itu incip-incip gitu. Apa incip-incip itu? Ya, nyoba-nyoba nyerempet-nyerempet gitu, Pak. Bahkan ada lebih dari nyerempet, Pak. Yakin, Pak, nanti ketika nikah itu hambar, Pak. Hambar kayak orang puasa persis, Pak. Persis. Jadi kenikmatan itu hilang, Pak. Kelezatan itu lenyap. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu, pentingnya jaga keluarga kita dari maksiat itu, supaya kenikmatan itu didapat dengan sempurna. Sempurna. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan keluarga, karena kenikmatan itu akan hilang sama sekali, Pak. Lenyap. Tidak ada rasanya, hambar. Hanya mengatakan, alah koyo winginane gitu. Alah rasane kolak ya koyo iku mau gitu. Hilang sama sekali. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jaga diri kita dari maksiat, dari semua dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah soal kesabaran. Jadi Ramadan adalah syahrus sabri. Syahrus sabri, bulan kesabaran. Maka pastikan kita ini bersabar dalam rumah tangga, karena ujian terbesar itu ketika berumah tangga. Ya. Maka Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Allah awali kalimat sabar baru sholat. Ya, karena pentingnya kesabaran sebagai salah satu penolong jika keluarga kita ini ada masalah, dan Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Ya. Oh, Masya Allah, Ramadan ini mengajarkan kita sabar, Pak. Ketika puasa mau marah sama anak, ingat, ya Allah, jangan sampai ibadah pahalanya hilang. Masya Allah, Pak. Mau ngomong kasar, ingat jangan sampai pahalanya hilang. Mau ngomong jelek, ingat jangan sampai pahalanya hilang. Gitu. Maka kita berusaha sabar luar biasa ketika Ramadan, karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang sabar ketika berumah tangga, lapang dada ketika berumah tangga, insya Allah akan terasa nikmatnya kita berumah tangga. Ya, karena ujian terbesar itu bukan di kerja, bukan di tetangga, tapi di rumah tangga. Ya. Ada kisah, Pak. Ada seorang lelaki, Pak. Di dompetnya itu ngamutan. Ada foto istrinya, Pak. Dia kalau ada masalah itu, dia buka dompet, dia lihat foto istrinya. Kenapa? Dia mengatakan, kalau saya ada masalah besar, saya lihat foto istri saya. Dan dia mengatakan, ternyata masalah saya tidak sebesar masalah dengan istrinya. Gitu. Jadi sampai segitunya dia mengatakan, untuk menjadi penghibur dia, masalah di tempat kerja dengan atasan, dengan teman, tidak sebesar masalah dengan istrinya. Jadi dia bawa foto istrinya itu untuk menjadi penghibur buat dia kalau ada masalah.
Sama Pak, istri juga begitu. Istri itu masalah terbesar dengan suami gitu. Maka kadang-kadang di HP isi jenengan ada foto jenengan, kadang-kadang untuk menghibur diri. Apapun masalah dengan semua orang, paling besar masalah dengan suaminya gitu. Maka bersabarlah Bapak Ibu dengan masalah rumah tangga. Dan saya punya teman, Bu. Ya, ada soal saya. Ini dia ceritakan, Pak, ujian terkait istrinya, Pak. Mohon maaf. Sampai dia sampaikan, mohon maaf, istrinya selingkuh. Ya. Dan istrinya mengakui. Istrinya bilang, pengen diceraikan sama suaminya. Suaminya nggak mau menceraikan. Saya tanya, kenapa Anda begitu sabar? Dia ceritakan nasihat bapak kandungnya. Dia tahu bapaknya itu sabar. Mohon maaf, ibunya itu agak apa bahasanya? Keras. Ibunya keras, Pak. Dia ketika mau nikah disampaikan kepada bapaknya, "Le, awak mungkuk lek rumah tangga sing sabar yo." Kata bapaknya, "Lek sabar muntek kulaan maneh liu." Tahu kulaan, Pak? Apa kulaan ini? Beri lagi. Bener, Pak. Dia ngomong saya juga. Ini nasihat bapak saya, Pak Arif. Bapak saya dulu bilang, lek sabarmu wis entek, kulaan maneh. Bayangkan, Pak. Sampai isinya selingkuh dan isinya siap diceraikan, sang suami tidak mau menceraikan karena pesan bapaknya, le sing sabar lek entek kulaan maneh. Masya Allah, Pak. Jadi buat dia sabar tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Ya, maka Bapak Ibu pentingnya sabar ketika berumah tangga. Oke. Yang terakhir adalah memaafkan. Insya Allah nanti kita Idul Fitri ada tradisi saling memaafkan. Artinya rumah tangga itu akan bahagia ketika ada kesalahan dari pasangan kita dan kita memaafkan. Sehingga ketika memaafkan itu tidak ada lagi sesudah berikutnya ada persoalan diungkit-ungkit lagi. Ya. Seringkali luka itu semakin dalam, bertambah parah ketika kesalahan masa lalu diungkit-ungkit lagi, dibuka-buka lagi. Maka ketika nanti kita Idul Fitri Bapak Ibu dan antara anggota keluarga saling memaafkan, pastikan saling memaafkan benar-benar ikhlas dari hati paling dalam. Itu artinya komitmen untuk tidak membuka luka lama. Ya. Jangan sampai ngapunten nggih, memaafkan hanya apa? Seremonial. Ya. Seremonial. Pantes-pantes sesok Idul Fitri saling sungkem, saling maafkan, tapi hati tidak memaafkan. Orang memaafkan itu harus betul-betul ikhlas dari hati paling dalam. Maka yakinlah ketika seseorang saling memaafkan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan bahagia. Dan Allah menjanjikan, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang dengan sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi orang memaafkan itu Allah pasti berikan dia kemuliaan. Tidak ada kehinaan. Tidak ada kerendahan. Memaafkan. Artinya sebelum pasangan kita meminta maaf, kita sudah memberi maaf. Jadi memaafkan itu tidak menunggu orang lain meminta maaf. Itu. Karena seringkali kita itu mau memaafkan menunggu yang lain meminta maaf. Sesungguhnya perintahnya adalah Allah menambah kepada orang yang pemaaf satu sifat yang luar biasa, kemuliaan. Maka kalau ada suami pemaaf, istri pemaaf,
maka itu suami mulia, istri mulia. Orang mulia itu pasti hidupnya bahagia. Maka mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ketika hadir event Idul Fitri, kita benar-benar saling memaafkan karena Allah, dan sesudah itu tidak pernah kita ungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan menjadi keberkahan buat keluarga kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita pula yang ketemu Ramadan, semuanya Allah selamatkan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami semua menjadi pasangan terbaik buat istri suami kami. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami pasangan yang soleh-solehah ya Allah. Pasangan terbaik kami di dunia dan pendamping kami di surga ya Allah. Ya Allah, bimbing anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. Anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Anak-anak yang taat kepadamu ya Allah. Anak-anak yang akhlaknya terpuji ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua bertakwa kepadamu. Keluarga yang senantiasa menjalankan perintah-Mu ya Allah. Keluarga yang jauh dari dosa maksiat ya Allah. Agar Engkau jadikan keluarga kami semua bahagia dunia akhirat. Keluarga yang selamat di dunia dan bersama di surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sailin. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, keluarga anak-anak kami, keluarga cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan keluarga anak-anak kami semua sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan cucu kami semua ya Allah, cucu-cucu yang soleh-solehah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, mudahkan kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, ringankan kami selalu berzikir, ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk menyempurnakan semua amal kebaikan kami, agar kami bisa selalu ikhlas dalam setiap amal kami, agar Engkau menerima amal kami ya Allah, dan agar kami bisa selalu ikhlas dalam berumah tangga ya Allah, agar rumah tangga kami semua sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai ketemu Ramadan. Ya Allah, izinkan kami semua berjumpa dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman yang kuat ya Allah. Dan terima amal-amal kami nanti di bulan Ramadan. Ampuni semua dosa-dosa kami di bulan Ramadan. Ya Rahman ya Rahim, terima doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat saya kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.